Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, Bapak Muhammad Dahlan, STMT. Yang terhormat Bapak Supriyono, Eskom, Mkom, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Sediono, Mkom, Guru Besar dan Ketua Penjaminan Mutu FTI Universitas Kristen Satya Wacana, yang pada pagi hari ini sebagai narasumber kuliah umum program studi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang serta teman-teman mahasiswa peserta kuliah umum program studi Sistem Informasi yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami masih diberikan kesempatan bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari pakar narasumber, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang beruntung. Amin. Bapak, Ibu dosen, dan para peserta seminar umum yang berbahagia, acara pagi hari ini merupakan acara kuliah umum program studi Sistem Informasi yang ditujukan bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 4. Kuliah umum pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema riset kontemporer berbasis Big Data. Berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keenam yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK. Untuk itu, para hadirin dimohon berdiri.
Baiklah, untuk para peserta dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Supriyono Eskom Mkom MCE selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kami aturkan sugeng enjang untuk yang terhormat Pak Prof. Eko Stiono sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Muhammad Dahlan STMT, Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dosen Prodi Sistem Informasi, dan yang kami sayangi, rekan-rekan mahasiswa semua. Pak, selamat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hari ini
kita mengadakan kuliah umum dengan tema riset kontemporer berbasis big data yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Eko. Kami mohon untuk rekan-rekan mahasiswa bisa benar-benar memperhatikan, mengambil dan menyerap ilmu nanti apa yang disampaikan oleh Prof. Eko Stiono, dan mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke beliau. Jadi semoga kuliah umum kali ini membawa manfaat baik bagi Prof. Eko, dosen-dosen program studi sistem informasi serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, tak perlu panjang lebar, mungkin selamat untuk melaksanakan kuliah umum ini, benar-benar perhatikan dan serap ilmunya. Oke, sekian aja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyono Eskom Mkom MCE atas sambutannya. Yang selanjutnya, sambutan sekaligus untuk pembuka acara oleh Bapak Dekan Muhammad Dahlan ST MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ilmiah pada pagi hari ini, yaitu kuliah umum program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus dengan tema riset kontemporer berbasis Big Data. Jadi saya ucapkan selamat untuk mengikuti seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi. Saya ucapkan semoga dengan mengikuti ini akan bertambah ilmu yang dibekali nanti oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Eko Stiono. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya panitia kuliah umum program studi Sistem Informasi yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Begitu pula Ketua Program Studi yang terhormat Bapak Supriyono atas dukungannya sehingga terselenggaranya kuliah umum prodi Sistem Informasi ini. Begitu pula tidak lepas dari dukungan dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Stiono, sehingga dengan hadirnya Bapak Prof. Stiono di sini harapan kami akan lebih meriah lagi, akan lebih rame lagi, ibaratnya rame isinya, maksud saya seperti itu, sehingga sedikit banyak nanti punya manfaat secara langsung terhadap mahasiswa yang mengikuti kuliah umum ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan kuliah umum di sini bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi yang kami cintai dan kami banggakan, kegiatan ilmiah seperti ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah rutin oleh program studi. Setiap tahun akademik pasti ada paling tidak minimal 3 atau 4 kegiatan. Salah satunya adalah kuliah umum, kegiatan ilmiah. Nanti ada kuliah tamu, kemudian ada kuliah perdana juga ada. Sehingga kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini alangkah baiknya bisa diikuti sebaik-baiknya. Paling tidak harapan kami adalah ini adalah tambahan ilmu yang di luar dari kurikulum, maksudnya yaitu kuliah reguler yang ada di kelas. Jadi kuliah yang di kelas di situ reguler itu kan sudah jelas, sudah pasti akan diberikan atau didapatkan.
Tetapi kuliah umum seperti ini, kuliah ilmiah seperti ini juga tidak sembarang bisa diikuti karena tidak semua orang bisa mengikuti dan tidak semua orang bisa mendalami materi yang telah diberikan. Maka dari itu, dengan tema yang bagus sekali, yaitu riset kontemporer berbasis big data di sini, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia punya tugas yaitu selalu untuk menuntut ilmu. Riset di sini adalah suatu bekal untuk mendapatkan suatu ilmu yang didasarkan dari penelitian-penelitian atau berdasarkan dari uji coba yang atau pengalaman yang kalian lakukan. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena dengan pengalaman-pengalaman itulah yang dijadikan suatu dasar nanti kalian untuk terjun di lapangan. Karena dari pengalaman disitulah akhirnya kalian nanti punya kemampuan lebih, sehingga lebih punya materi yang lebih banyak. Dengan lebih banyak materi nanti paling tidak sedikit banyak langsung akan menunjang adik-adik seluruh mahasiswa peserta yang mengikuti kali ini nanti dalam membuat penelitian atau membuat skripsi khususnya di akhir semester paling tidak punya gambaran, punya wawasan. Pada kesempatan inilah nanti adik-adik ini kalau nggak salah tadi informasinya pesertanya adalah seluruh mahasiswa sistem informasi semester 4. Jadi dengan bekal awal di semester 4 di sini nanti ditanyakan sebanyak mungkin kepada yang terhormat Profesor Eko Sediono di sini, sehingga kalian nanti dalam mengambil skripsi paling tidak sudah punya wawasan atau sudah punya gambaran yang jelas, sehingga akan mempermudah kalian nanti untuk mengerjakan skripsi. Itulah harapan dari panitia khususnya dan program studi secara umum. Jadi mengharapkan mahasiswa sudah dibekali sejak awal ilmu atau gambaran atau wawasan tentang untuk membuat skripsi, walaupun judulnya tidak skripsi tapi riset, tapi skripsi itu semuanya dasarnya adalah dari riset. Intinya seperti itu. Jadi dengan dasar ini saya mohon sekali lagi mahasiswa bisa memperhatikan sebaik mungkin, karena bagaimanapun secara langsung nanti punya manfaat terhadap studi kalian di akhir semester. Jadi harapannya di program studi itu kan dengan riset ini nanti harapannya judul-judul penelitian yang kalian lakukan nanti betul-betul datanya valid, intinya seperti itu. Dengan big data di sini, data yang valid, harapannya hasilnya akan lebih sempurna, mendekati kesempurnaan. Intinya yang diharapkan oleh program studi. Adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang kami cintai dan kami banggakan, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh peserta mahasiswa program studi sistem informasi. Semoga sukses dan bahagia. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum riset kontemporer berbasis big data yang diselenggarakan oleh program studi sistem informasi Kudus 12 Maret 2022 dengan resmi kami buka. Terima kasih. Selamat untuk mengikuti seluruh peserta kuliah umum sistem informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahlan STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syafiul Muzid STMCS. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, dan salam sehat semua. Mohon izin, Prof. Hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama adalah kuliah umum dengan Prof. Eko Sudiono yang nantinya akan dilanjutkan siang hari dengan kuliah tamu. Namun sebelum kita mulai, agar acara pada hari ini kita bisa mendapatkan manfaat, ilmu pengetahuan, knowledge, ya, yang lebih baik lagi dari narasumber, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada pikiran yang terpencar, bisa berjalan dengan sukses tanpa ada suatu ekses, dan bisa berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan dari makhluk halus. Gitu. Bagi yang beragama Muslim, silakan mengaminkan doa yang saya pimpin. Bagi yang beragama dan kepercayaan yang lain, silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakir, hamdan naimin, hamdan yuafina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan siran nafi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari ini kita melakukan kegiatan kuliah umum dengan tujuan pada hari ini kita dapat meningkatkan kemampuan baik dari kami para sivitas akademika, dosen, tendik, dan juga para mahasiswa yang mengikuti kegiatan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bertambah, yang lebih baik, yang pastinya akan bermanfaat bagi kehidupan di masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam memahami materi, memahami informasi yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ketetapan hati, istiqomah dalam mengikuti acara ini sampai akhir nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami masih menghadapi pandemi yang Engkau turunkan kepada kami sebagai ujian bagi kami. Apabila pandemi ini akan segera berakhir, berilah kekuatan kepada kami untuk bisa beraktivitas kembali seperti semula yang lebih baik. Apabila pandemi ini masih bertahan lama, ya Allah, berilah kesabaran kepada kami agar bisa menghadapi pandemi ini dengan bertahan dan bisa lebih baik lagi. Allahumma fir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Terima kasih. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Matur nuwun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syafiul Muzid, STMJS. Untuk yang selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, kami persilahkan kepada peserta kuliah umum untuk mengisi absensi pada link yang diberikan di kolom chat room. Mohon mengisikan data dengan benar untuk keperluan pencetakan nama pada sertifikat dan pengiriman melalui email, dan dimohon bagi yang format namanya belum sesuai, mohon segera disesuaikan dengan format NIM nama lengkap. Dan bagi para peserta yang belum menghidupkan kamera, mohon untuk segera menyalakan kameranya. Dan bagi peserta yang belum masih menggunakan kaos, mohon untuk wajib menggunakan pakaian yang rapi.
Sambil mengisi absensi, diumumkan kepada para peserta bagi yang nanti aktif menjawab atau mengajukan pertanyaan akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Saya Arsyad Pratama, saya lolos ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Yusiana Rahma, saya lolos kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Muhammad Nuribowo, lolos kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya bangga kuliah di Universitas Muria Kudus. Baiklah, saya harap para peserta sudah mengisi presensi yang ada di kolom chatroom. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom. Pada sesi acara inti ini akan dipandu oleh moderator Bapak Pratomo Setiaji Eskom MKom MTA. Kepada Bapak Pratomo Setiaji Eskom MKom MTA, kami persilahkan mengambil alih acara. Baik, terima kasih kepada MC. Ya. Hadirin peserta kuliah umum sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu hari ini, yaitu penyampaian materi kuliah umum oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom. Nah, nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan bagi para peserta untuk memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan ini yang sangat luar biasa ini untuk bertanya kepada narasumber Prof. Eko Sudiono. Namun sebelumnya saya mohon izin menyapa dulu untuk para dosen dan peserta. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Muhammad Dahlan STMT. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Supriyono Eskom MKom. Yang kami hormati Ketua Panitia Kuliah Umum, Bapak Rudi Setiawan Eskom MKom. Dan yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom selaku narasumber kuliah umum ini. Dan tidak lupa pula kami hormati Bapak Ibu dosen, laboran, serta para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, kuliah umum pada hari ini
mengambil tema riset kontemporer berbasis big data. Untuk itu kita membutuhkan informasi tentang riset kontemporer berbasis big data dan masa depannya itu seperti apa, ya, di mana kita sebagai Prodi SI terutama ya sangat berkepentingan dan akan terlibat di dalamnya, apalagi sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa yang harusnya memiliki visi dan misi yang jelas lebih baik untuk kedepannya. Jadi kuliah umum ini sangat penting ya diikuti mahasiswa karena sekarang zaman era big data. Apa itu big data? Nanti ada ciri-ciri big data seperti apa misalkan. Itu nanti beliau akan menyampaikan ya lebih jelas dan lebih detail ya. Jadi selanjutnya akan saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti di sini. Untuk penyampaian materi, untuk pembicara kami beri waktu maksimal 90 menit beserta tanya jawabnya Prof nanti. Kemudian pembicara menyampaikan materinya beserta mungkin boleh atau tidak boleh melakukan interupsi. Nanti setelah acara mungkin baru bisa tanya lah, mungkin seperti itu. Selama pembicara penyampaian materi, peserta mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Selama kuliah umum ini berlangsung, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya kami bacakan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Eko Sudiono MKom. Beliau merupakan guru besar ya, dengan bidang kepakaran teknologi informasi dari institusi Universitas Kristen Satya Wacana. Pendidikan beliau untuk S1 di Institut Pertanian Bogor, konsentrasinya ilmu adalah statistik. Untuk S2-nya, beliau kuliah di Universitas Indonesia dengan konsentrasi ilmu komputer, dan melanjutkan S3-nya juga ilmu komputer. Beliau juga banyak sekali melakukan riset, melakukan penulisan artikel ilmiah, terus ada luaran produk haki, ya, dan artikel internasional juga cukup banyak ya. Ini nanti kalau dibaca malah kelamaan. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada pembicara Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Pratomo Setiaji atas waktu yang disediakan bagi saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Prof. Puji syukur kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, walaupun masih lewat online ya, lewat daring. Ya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik UMK, Bapak Kaprodi Sistem Informasi yang punya kerja ini, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa sekalian, sehat semua ya. Baik, Bapak Ibu izin saya menyampaikan materi saya ini yang kami berkomunikasi dengan Pak Supriyono ini. Nah ini saya dengar tadi mahasiswa semester 4 semua ya. Nah, ini kalau bisa saya ibaratkan ini cucu murid ini. Beberapa dosen ini murid saya di MSI Undip. MSI ya, dulu saya juga, Prof. Ada Pak Supriyono, Pak Setiaji, juga ya. Bu Diana, Bu Yuni, ya Pak Fajar juga ya. Ya, Pak Fajar juga. Ya. Banyak nih, Prof. Sekali. Ya. Ada juga yang
S1 dari UKSW itu, tapi teknik informatika ya. Ya. Sugeng Injang, Bro. Sugeng Injang. Ya. Sehat, Baik, Bro. izinkan saya sharing materi yang sudah saya kirim juga, nanti akan dibagikan kepada teman-teman mahasiswa ya. Ya, ini ya. Nah, ini riset kontemporer berbasis big data. Ini semester 4, ini berarti belum mengikuti kuliah metode penelitian ya. Metode penelitian belum. Nah, mumpung belum, ini juga perlu saya sampaikan ini ya. Penelitian itu bahasa Inggrisnya research atau kembali, search itu mencari ya. Jadi upaya yang untuk menyelidiki yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Ya, jadi itu penelitian atau riset, upaya yang hati-hati dalam menyelidiki suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Solusi, ya, mendapatkan solusi yang tepat. Riset atau penelitian ini sering dideskripsikan sebagai proses investigasi, pengamatan, menyelidiki, ya, yang dilakukan secara aktif dan tekun, kemudian juga sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Ya. Nah, ini kalau bidang sistem informasi itu bergelutnya pada data dan organisasi data itu sendiri. Ya. Nah, misalnya suatu institusi itu kinerjanya sudah baik, ya, walaupun dengan menggunakan cara manual, ya, kinerjanya sudah baik. Tapi begitu diubah, ya, supaya lebih baik katanya kinerjanya digantilah menggunakan komputer, ya. Tapi ternyata dengan menggunakan komputer itu kinerjanya makin turun. Nah, ada apa? Nah, ini masalah. Ada apa? Penggunaan komputer yang katanya lebih baik, lebih cepat, ternyata tidak demikian pada instansi ini. Ada masalah apa? Nah, ini masalah. Nah, lalu diselidikilah secara tekun, teliti, dan sistematis. Ya. Nah, diwawancarai setiap pegawai. Ya, ternyata ditemukan di situ belum dilakukan pelatihan komputer, padahal mereka lebih banyak yang tidak bisa menggunakan komputer. Ya. Nah, kemudian yang menggunakan komputer juga belum pernah dilatih sistem yang digunakan, sistem informasi yang digunakan, sehingga masih nunak-nunuk gitu istilahnya ya, istilah Jawanya gitu. Ya. Nah, sehingga pekerjaannya jadi lama. Nah, itu lalu solusinya bagaimana? Nah, ya, itu contoh suatu penelitian, ya. Ada masalah, kemudian dicari penyebab masalahnya, lalu diberikan solusi, ya. Jadi harus diselidiki dengan tuntas sehingga komputer yang dijadikan sebagai alat kerja itu tadi bisa memberi manfaat yang lebih, bahkan bisa mempercepat proses. Nah, dilakukanlah pelatihan-pelatihan. Nah, itu solusinya. Pelatihan-pelatihan selama 1 bulan, ya ternyata pada bulan berikutnya ini mulai terbiasa mereka, ya kinerjanya baik. Nah, itulah contoh suatu penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan, gitu ya. Nah, ini kalau nanti kalian belajar metode penelitian, ya, itu di skripsi biasanya kan bab 1 itu kan pendahuluan ya, latar belakang kenapa
kalian melakukan skripsi ini ya dengan judul itu ya. Nah, kemudian nanti bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, itu metode penelitiannya itu ada deskriptif, ada eksperimen, ada korelasi dan seterusnya itu. Ya. Nah, itu nanti posisinya di situ. Jadi kalau nanti kalian membuat skripsi, itu pasti bab 1 itu isinya pendahuluan, latar belakang, masalah, kemudian tujuan dan manfaat gitu. Nah, kemudian bab 2 itu dasar teori, kajian pustaka begitu. Nah, bab 3 baru metode penelitian. Ya. Bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Ya. Itu kira-kira nanti skripsi kalian isinya seperti itu. Nah, di dalam bagian metode penelitian ini nanti harus diidentifikasi ini penelitian kali ini termasuk penelitian apa ini, ya. Nah, ini kalau konvensional itu seperti ini. Ada penelitian deskripsi, deskriptif, ada penelitian eksperimen, ada penelitian korelasi. Ya, deskripsi itu ya mengumpulkan fakta, kemudian dikelompok-kelompokkan, dibuat tabel, dibuat grafik begitu. Ya, ya misalnya survei tentang survei tentang popularitas kandidat ya, calon pemimpin. Ya. Nah, itu surveinya dikumpulkan, pilih siapa ini di antara 5 calon ini, ya pilih siapa. Nah, kemudian pilihan-pilihan itu dikelompokkan jadi persentase, kemudian dibuat grafik lingkaran seperti yang di TV atau di koran itu biasanya seperti itu ya. Nah, ini mendekati pemilu ini siapa yang populer, itu biasanya kan banyak survei-survei ini. Nah, itu namanya deskripsi penelitian yang seperti itu. Nah, penelitian eksperimen itu yang dilakukan di lab, ya. Nah, ini di lab kimia, lab fisika, ya, lab sistem informasi itu juga bisa, ya. Jadi melakukan simulasi-simulasi yang ada di sistem informasi di lab, nah itu eksperimen, ya. Korelasional, korelasi hubungan sebab akibat, ya. Oh, ini kalau produksinya saya tingkatkan, promosinya saya tingkatkan, ini pasti nanti keuntungannya akan naik gitu ya. Nah, itu korelasi, keuntungan bisa naik karena ada promosi ya. Sebab akibat. Nah, kemudian ada kualitatif, kuantitatif ya. Kualitatif itu karena jenis datanya ya, kualitas baik buruk ya, sangat baik, cukup baik. Nah, itu kualitas kuantitatif. Kalau kuantitatif itu jumlah angka ya, sekian kilogram, sekian meter ya, sekian derajat Celcius ya, dengan menggunakan alat ukur atau alat hitung. Ya, ini ada angka-angkanya, itu kuantitatif ya. Nah, nanti model penelitian kalian itu seperti apa? Kualitatif atau kuantitatif? Ya, itu dijelaskan di metode penelitian. Ya, kalau pada contoh yang pertama tadi, mengapa kinerjanya menurun tadi? Yaitu kualitatif apa kuantitatif tadi? Kalau penelitian kenapa pegawai ini kinerjanya menurun begitu? Ya, nah ini kualitatif, ya kualitatif. Jadi ditanya mengapa? Wah, sulit. Nah, sulit itu kan kualitatif, ya. Kagok, ya. Kemudian gagap teknologi, nah, itu kan kualitatif, ya. Sifat-sifat gitu, ya. Nah, kalau kuantitatif itu ukuran, ya, dengan menggunakan ukuran. Berapa jam setiap hari belajar gitu. Nah, kemudian ada penelitian yang sifatnya explanatory, ya, explanatory, explain, ya, menjelaskan, ya, menjelaskan yang tadinya tidak ada, kemudian dijelaskan jadi lebih jelas, ya, explanatory, ya, digali informasi, kemudian disusunlah
suatu teori baru, explanatory. Konfirmatori, ya, konfirmasi. Konfirmasi itu kan yaitu konfirmasi apa? Menguji kebenaran, ya. Ini kayaknya kok nggak benar ya. Ya. Sebetulnya bagaimana? Nah, digali informasi, dipastikan bahwa oh ya ini benar terjadi, ya. Memastikan keadaan itu konfirmasi, konfirmatori. Explanatory itu yang tidak jelas dirumuskan ulang menjadi sesuatu yang jelas gitu. Ya. Nah, kemudian ada penelitian terapan, ada penelitian murni. Ya, ini kalian bisa membayangkan ya. Jadi hasil penelitiannya itu bisa diterapkan langsung. Ya. Kemudian ada penelitian murni, yaitu rumus-rumus pembuktian, rumus-rumus begitu. Ya, ini teman-teman dari fisika, dari matematika. Nah, itu biasanya suka penelitian-penelitian ilmu murni ini. Ya. Nah, bisa dilakukan secara eksperimen atau bisa dilakukan langsung di lapangan gitu. Ya. Nah, ini pembagian-pembagian ini adalah pembagian-pembagian yang konvensional. Ya, sekali lagi ini pembagian konvensional. Nanti kita bandingkan dengan kontemporer seperti apa. Ya. Tapi sebagai dasarnya kalian harus tahu ini bagian-bagian penelitian ini harus paham. Ya. Terus ada juga yang penelitian survei. Ya. Penelitian survei itu berarti langsung di lapangan melihat kondisi lapangan yang sesungguhnya, ya, tanpa melakukan rekayasa. Ya. Jadi kalau ada rekayasa, ada pembatasan-pembatasan, nah itu penelitiannya bersifat eksperimen. Ya. Jadi variabel-variabel tertentu itu dibuat konstan gitu, dianggap tidak ada. Nah, kita hanya mengamati beberapa variabel saja gitu. Itu eksperimen. Kemudian ada yang disebut sebagai action research. Ya, action research yaitu terlibat langsung. Ya, penelitian dengan penelitinya itu terlibat langsung di objek yang diteliti. Ya. Ya, ini misalnya penelitian tentang kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kan nggak bisa teori-teori saja toh. Ya. Nah, peneliti terjun langsung di lapangan, kemudian mengikuti kegiatan mereka seperti apa, ya. Nah, remaja-remaja itu kegiatannya apa? Nah, dilihat kira-kira kegiatan yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa, ya. Aktivitas mereka setiap hari di sekolah, di luar sekolah seperti apa gitu. Jadi peneliti terlibat langsung, ya, secara psikologis, secara fisik, ya, itu terlibat langsung. Jadi kalau ada yang gagal putus asa dan sebagainya, nah itu apa sebabnya itu mereka tahu. Nah, jadi mendalam sekali ini, ya. Itu model-model penelitian yang konvensional. Nah, dari hasil-hasil penelitian, ya, dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan tadi dengan cara-cara tertentu tadi, ya. Nah, kemudian penelitian itu kan harus menyimpulkan sesuatu. Ada apa tadi? Oh, ternyata seperti ini, ya. Oh, tadi kinerjanya turun. Ada apa? Kenapa kok turun menggunakan komputer? Ya. Oh, ternyata belum dilakukan pelatihan ini. Oh, ternyata belum dilakukan ini. Ya. Nah, membuat kesimpulan itu ada dua pendekatan. Ya, ada dua cara, yaitu penalaran deduktif, ya, proses berpikir kita berdasarkan data yang ada itu, kemudian dikembangkan, ya, kemudian mengambil suatu kesimpulan gitu. Ya.
Nah, penalaran deduktif itu adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum, ya. Ya, jadi ada fakta-fakta gitu, ya. Teori-teori. Nah, kemudian disimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus, ya. Ya, ini bersifat konfirmasi. Oh, ini ada fakta begini, fakta begini, fakta begini. Ya. Oh, ternyata ini. Ya. Jadi contohnya di kasus yang pertama tadi. Ya. Jadi dengan menggunakan komputer pasti pekerjaan akan cepat beres. Nah, itu teori-teori itu. Ya. Katanya, ya. Kalau diterapkan di sini, oh ternyata kok enggak seperti itu. Nah, ada apa? Nah, jadi teori itu menjadi hipotesis. Ya. Jadi seharusnya penggunaan komputer di suatu instansi itu akan mempercepat. Ya. Tetapi kenapa kok enggak terjadi? Nah, lakukan observasi. Tanyakan kepada pegawai-pegawai itu. Ya. Oh, ternyata pegawainya lulusan SD nggak pernah punya HP aja nggak punya, ya, nggak pernah melihat komputer dan sebagainya, ya. Nah, ya tentu saja, ya, alat baru itu tidak membantu, bahkan menakutkan gitu, ya. Nah, itulah temuan, ya, temuannya. Lalu solusinya dibuat yang sebaik-baiknya. Yaitu penalaran deduktif. Yang berikutnya adalah penalaran induktif. Ini sebaliknya ini, ya. Lakukan observasi, kemudian disusun teori, disimpulkan bahwa belajar itu harus begini, ya. Nah, ini kan bagaimana metode belajar yang baik untuk mahasiswa sistem informasi gitu. Ya. Saya mau melakukan penelitian bagaimana belajar yang baik dan sukses untuk mahasiswa sistem informasi. Nah, lakukan observasi, ya. Mahasiswa yang sudah sukses itu cara belajarnya seperti apa, yang IP-nya tinggi. Nah, kemudian modal dasarnya, IQ-nya, ya. Kemudian cara belajarnya, dukungan orang tua seperti apa, ya. Nah, itu diobservasi semua, ya. Nah, ini meliputi banyak orang, ya, banyak responden, supaya nanti simpulan yang ditemukan ini bersifat umum, ya. Nah, itu penalaran induktif. Jadi simpulan yang dibuat, ya, suatu teori ini berlaku secara umum. Jadi kalau kalian mahasiswa sistem informasi, supaya sukses belajarnya harus begini. Nah, itu berlaku secara umum untuk semua mahasiswa sistem informasi di mana saja gitu. Ya, itu cara penalaran yang bersifat induktif itu tadi. Ya, ada deduktif, ada induktif. Ya. Nah, kalian bisa menalar sendiri. Nanti kira-kira saya akan melakukan skripsi seperti apa ya. Ya. Nah, ini kadang-kadang mitosnya itu sudah sampai mana nak kuliahnya? Oh, tinggal skripsi, Bu. Nah, tinggal skripsi. Tapi kalau nggak dikerjakan benar-benar ditinggal itu. Ya. Bedanya skripsi dengan kuliah. Kalau kuliah kalian santai-santai, apalagi pandemi begini, kuliahnya online. Di awal kuliah buka koneksi, Zoom, tutup video, tutup audio, ditinggal pergi. Ya, dah. Sampai 16 kali pertemuan, akhir semester selesai. Ya, ya entah nilainya apa, tapi selesai. Kuliah 1 selesai. Nanti semester berikutnya begitu lagi. Ya, kuliah selesai. Dapat nilai. Nah, entah nilainya ABC, pokoknya selesai toh. Udah ganti kuliah lagi.
ya. Nah, tapi kalau skripsi nggak dikerjakan, ya sampai bertahun-tahun ya nggak selesai, ya. Ditinggal tidur-tidur ya nggak selesai. Jadi harus ada karya, ya, harus ada karya. Nah, ini bedanya, ya. Nah, kalau mau cepat selesai ya harus direncanakan dari sekarang, ya, direncanakan dari sekarang. Saya mau melakukan penelitian apa ini, ya, skripsinya tentang apa, ya. Nanti sebelum skripsi nanti ada kerja praktek dulu, ya, ada kerja praktek dulu, ya. Nah itu apa? Sebentar ini. Ada kerja praktek dulu. Nah, kerja praktek itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Mempersiapkan penelitian juga, ya, mencari persoalan-persoalan, ada masalah-masalah apa yang bisa diangkat untuk jadi skripsi gitu, ya. Nah, itu, ya. Jadi sejak dini kalian harus sudah menyiapkan diri untuk skripsinya itu, ya. Nah, masalah itu apa? Ya, penelitian itu berawal dari masalah dan berakhir di pemecahan masalah. Ya, penelitian itu maksudnya skripsi itu. Ya, berawal dari masalah. Saya mau mencari masalah apa ya? Jangan mencari masalah dengan mengusik teman. Ya, misalnya dengan mencuri tasnya gitu. Nah, itu apa? Masalah untuk berantem itu bukan masalah penelitian. Ya, jadi cari masalah itu tadi. Ya, nah mungkin kalian dengan membaca buku, ya, ini kok pendapatnya seperti ini, saya nggak mungkin ini kalau saya lakukan di Kudus ini, ya, ini kondisi Kudus panas, masa apa mau pakai jas gitu, ya, pakai jas yang tebel. Nah, nah kemudian dibuktikan, ya. Jadi kalau kalian membaca itu dikritisi, ya, sehingga disesuaikan dengan lingkungan kalian. Nah, ini kalau nggak cocok, kalian bisa jadikan ini menjadi suatu masalah penelitian, ya. Mengapa? Ya, cocoknya apa kalau di sini gitu. Nah, kualitas penelitian ini ditentukan oleh kualitas atau orisinalitas masalah, ya, keaslian dari suatu masalah. Bukan karena ketinggian teknologi. Ya, misalnya menembak seekor merpati tidak perlu dengan menggunakan bom atom. Ya. Nah, misalnya kalian mau melakukan penelitian dengan membuat program, ya, program untuk UMKM gitu. Wah, ini saya kerjakan pakai .NET, ya, lebih bergengsi. Ya, teman saya cuma pakai Pascal. Nah, itu bukan itu kualitasnya, ya, bukan karena .NET-nya atau karena Pascal-nya, tetapi masalahnya ini bisa memberikan solusi yang baik sekali apa enggak ini, ya. Nah itu, ya, jadi masalahnya itu orisinil, sesuatu yang baru belum pernah dilakukan. Nah, seperti membuat aplikasi ojek, ya, ojek online. Nah, ini kan sesuatu yang baru pada saat itu. Ya. Ojek itu kan di pangkalan, di pojok-pojok gang gitu biasanya mereka nongkrong di sana nunggu penumpang. Ya. Kalau nggak ada penumpang ya main kartu. Ya. Kalau ada penumpang baru nanti. Nah. Kalau kehujanan, wah repot lagi nggak dapat pendapatan. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi sistem ini bisa nunggu di rumah, ya, sambil ngomong anak, nanti ada pesanan, tinggal kunjungi, ya, penumpang tersebut, ya, dijemput, lalu diantar ke tujuan, ya. Kemudian pembayarannya udah bisa cash atau lewat aplikasi online, ya. Bagi penumpang sendiri itu juga aman, ya. Kadang-kadang kan kalau kita naik ojek, wah, jangan-jangan nanti saya dibegal di tengah jalan gitu. Nah, ini dengan aplikasi itu bisa di-tracking siapa dia,
rumahnya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, melalui aplikasi yang sudah diregistrasi itu. Nah, ini kan sesuatu yang baru nih, ya. Jadi tukang ojeknya terbantu, ya. Dia bisa berada di mana saja, menerima pesanan, kemudian tidak perlu sulit-sulit kehujanan, kepanasan, kena angin, menunggu penumpang, ya. Dia tunggu di rumah saja. Bagi penumpangnya juga aman, sistem pembayarannya juga aman. Nah, itu multi efek. Nah, inilah masalah-masalah yang orisinil ini, ya. Jadi usaha untuk memilih masalah penelitian yang orisinil ini harus kita temukan, ya. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain ini mengharuskan kita melakukan perbandingan dengan pendekatan atau hasil penelitian orang lain tersebut, ya. Jadi kalau kita mau mengulang penelitian, ya, sudah pernah diteliti untuk objek A, ya, model pembelajaran X di SMA Negeri 1 Kudus, ya, diuji coba lagi model pembelajaran X di SMA Negeri 2 Kudus, ya. Nah, ini model X-nya sama, tapi dicobakan di sini. Nah, ini harus dibandingkan, ya. Nanti ada perbandingannya, hasilnya seperti apa, di SMA Negeri 1 seperti apa, di SMA Negeri 2 seperti apa. Karakternya seperti apa. Oh, ini karakternya berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, ini suatu temuan baru lagi gitu. Ya. Nah, ini jadi mahasiswa, ya, kalian S1 ini sudah diajak untuk berpikir kritis, ya, berpikir kritis, kemudian menimbulkan suatu masalah penelitian, ya, dilakukan penelitian dan memberikan rekomendasi hasil, ya. Nah, itu kalian S1 ini sudah diajak untuk melakukan penelitian ini. Nah, saat ini masalah-masalah itu tidak hanya masalah-masalah pembelajaran, masalah eksperimen, masalah-masalah rumah tangga dan sebagainya, tetapi masalahnya itu makin kompleks saja. Ya. Nah, ini abad 21 ini disebut sebagai abad pengetahuan. Ya. Nah, ini oleh Richard Crawford menyebut bahwa proses transformasi abad 21 ini sebagai era of human capital. Ya. Jadi siapa yang mempunyai pengetahuan, informasi yang paling banyak dan bisa mengolah informasi itu, dialah penguasanya gitu. Ya. Nah, kalau ini terus kita bicara pada era revolusi, ya. Era revolusi 01 itu menggunakan alat-alat primitif, ya. Era revolusi 23 ini menggunakan industri dan teknologi informasi, ya. Nah, era revolusi 4, ya. Nah, ini sudah menggunakan teknologi informasi dan big data ini, ya. Nah, abad 21 ini ditandai dengan fenomena yang luar biasa, ya, di berbagai bidang. Contohnya isu digital crash, ya. Nah, ini teman-teman ini usianya berapa nih? Kira-kira saya menebak ya 19-20 tahun ya. 19-20 tahun. Ya, ini lahirnya sudah di 2000 lebih ya. Nah, dulu pada waktu sebelum tahun-tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 orang yang berkecimpung di sistem informasi ya, di perusahaan maupun di kampus-kampus gitu, ini ketakutan ini kalau datanya nanti hilang, ya. 1900 nanti berubah jadi 2000, ya. Biasanya kita menulisnya hanya 89, 90, ini berarti 1990, ya.
Nah, ini berubah jadi 2001 gitu. Ya. 19 jadi 20. Wah, ini nanti akan terjadi crash ini. Nah, tahun-tahun itu, tahun 90-an ini, ya, itu ketakutan yang amat sangat untuk memasuki pada abad 21 ini. Ya. Nah, kemudian di abad 21 ini juga meledak media-media sosial. Ya. Tadinya hanya SMS saja, ya. SMS berkembang jadi Facebook, Facebook berkembang jadi Twitter dan seterusnya, banyak sekali, ya. Ya, ini orang mereplikasi, ya. Pertemanan media sosial, ya, ini masing-masing punya karakter yang berbeda. Jadi ini bisa dianggap sebagai temuan baru. Jadi kalau kalian misalnya mau membuat aplikasi media sosial, nah karakternya apa? Jangan ikut karakter yang sudah ada, ya, tapi ikut karakter yang baru. Coba bandingkan antara Facebook dengan Twitter. Nah, itu karakternya sudah beda, ya. WA dengan Telegram, ya, sama-sama untuk komunikasi, tapi karakternya berbeda-beda. Ada fitur-fitur yang berbeda yang nggak dimiliki oleh aplikasi yang lain. Nah, itu boleh melakukan penelitian yang berbeda seperti itu, ya. Jangan metode X diujikan di SMA 1, metode X diujikan di SMA 2. Terus yang lain lagi nanti meniru metode X diujikan di SMA Jekulo gitu misalnya, ya. Nah, buat suatu kreativitas sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, ya. Nah, akhir-akhir ini pandemi virus corona, ya. Pandemi virus corona ini luar biasa, ya. Ini bukan karena penyakitnya saja, ya, tetapi tata kehidupan manusia jadi berubah, ya. Ya, jadi kalau zaman dulu pandemi Ebola, ya, pandemi unggas itu, virus dari unggas itu, ya, flu burung, ya. Nah, itu penyakitnya yang yang dikhawatirkan, wah nanti saya sakit, ya. Nah, ini kalau pandemi corona ini, ya, tidak hanya penyakitnya, tetapi hubungan antar manusia ini juga jadi terganggu, ya. Jadi ini karena virus itu modelnya menular secara langsung begitu, ya, karena manusia dengan manusia berdekatan, ya, virusnya menular. Nah, ini dilarang berdekatan, ya. Nah, ini sifat-sifat manusia yang sosial, ingin berdekatan, tiba-tiba dilarang berdekatan. Nah, ini jadi bermasalah, ya. Masalahnya tidak hanya pada hubungan sosial, tetapi juga masalah ekonomi. Orang tidak boleh berdagang, ya. Toko-toko ditutup, jalan-jalan ditutup, nggak boleh melakukan perjalanan, ya, supaya tidak menyebarkan virus ini. Nah, kacau balau, ya, tatanan sosial, ekonomi, budaya semua jadi kacau balau, ya. Nah, syukurlah antivirusnya ini sudah ditemukan dan sudah dilakukan suntikan antivirus, ya. Nah, ini sekarang sudah mereda, ya. Pandeminya sekarang berubah jadi endemi, ya. Di bagian sana itu masih terjadi, cukup ini yang di sini tidak. Nanti berubah lagi di sana, ya. Di sini sudah mereda dan seterusnya, ya. Jadi yang pandemi ini berubah jadi endemi, ya. Tetapi masalahnya itu tadi, ya, sekolah juga berubah, ya. Jadi model sekolah yang tatap muka, ya, tadinya Zoom seperti ini itu sesuatu hal yang mewah, ya, yang jarang dilakukan. Sekarang jadi kebutuhan pokok, ya. Jadi kalau nggak punya koneksi internet, ya nggak bisa sekolah. Nah, itu sampai segitunya, ya. Nah, jadi teknologi informasi ini sangat membantu pada kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, ya.
Itulah perkembangan teknologi informasi. Jadi di dalam perkembangan ini itu kalian bisa mencari peluang-peluang untuk mencari masalah, ya, mencari masalah untuk memberikan solusi yang lebih baik lagi, ya. Nah, ini model belajar seperti ini seperti apa? Ya. Nah, kalian mungkin bisa merasakan ini, ya. Saya sekarang ini presentasi seperti ini, ya. Layar saya penuh dengan presentasi sehingga saya tidak bisa melihat kalian satu persatu. Ini apakah ngobrol ataukah pergi meninggalkan layar kalian? Ini saya tidak bisa melihat ini. Nah, jadi Zoom ini kekurangannya seperti itu. Nah, saya mau menciptakan teknologi yang mirip Zoom lah, ya. Tetapi saya bisa mempresentasikan sambil saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa, ya. Nah, ini kan seolah-olah hanya satu arah saja, ya. Nah, kalau saya tutup, baru nanti bisa berhadapan tatap muka dengan kalian gitu. Nah, ini ada sesuatu kekurangan ini, ya. Nah, saya akan memberikan solusi. Nah, sikap kalian, ya, sikap kritis kalian harus ditumbuhkan dengan cara seperti itu. Ya, jadi menyikapi kondisi lingkungan, kemudian kalau ada kekurangan, nah, solusinya seperti apa? Ya. Nah, untuk mendapatkan solusi yang terbaik itu harus dilakukan serangkaian model penelitian tadi, ya, model penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan metode penelitian multidimensi yang kontemporer? Ya, penelitian ini sudah nggak bisa pisah-pisah lagi. Oh, ini penelitian kualitatif. Oh, ini penelitian kuantitatif. Oh, ini penelitian murni. Oh, ini penelitian terapan dan seterusnya. Ya. Nah, saat ini penelitian-penelitian yang banyak, ya, itu tidak bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Ya, ya, contoh ini tadi masalah virus corona itu. Ya, ini contoh masalah yang multidimensi. Ya, jadi menyelesaikan penyakitnya saja, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah ekonomi saja itu tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tapi harus bersama-sama. Ya, nah, melalui berbagai macam penelitian, ya, usulan dan sebagainya, ya, maka kondisi normal baru, ya, kondisi normal baru, perekonomian tetap jalan, tetapi protokol kesehatan tetap dijaga, ya, perjalanan tetap boleh, tetapi tidak berkerumun banyak orang, ya, penyakit diatasi dengan suntik antivirus, ya. Nah, jadi ini multidimensi, ya. Jadi sekaligus banyak hal dikerjakan, ya, untuk supaya masyarakat ini menjadi aman. Nah, itu yang disebut sebagai normal baru, ya. Nah, perilaku normal baru ini, aturan-aturan normal baru ini sudah melalui berbagai kajian, ya, berbagai kajian, kemudian disimpulkan ini aturan normal baru. Ya, nah, itu penelitian yang multidimensi yang luas sekali. Ya, kontemporer itu karena datanya tidak hanya diperoleh secara konvensional dari literatur, survei, wawancara 1-2 orang, ya, atau triangulasi. Triangulasi itu artinya 3 pihak, ya. Jadi kalau saya mewawancarai seseorang, apakah benar jawabannya itu, saya konfirmasi ke orang lain gitu, ya. Jadi kalau saya mewawancarai seorang siswa, ya, benar nggak jawaban siswa tadi, saya tanya siswa lain, ya.
Nah, siswa lain itu sebagai triangulatornya nih, ya, segitiga, triangle itu kan segitiga, ya. Jadi tidak hanya 2 pihak saja, tapi minimal 3 pihak, ya. Nah, datanya bersumber dari internet dan media sosial, ya. Nah, jadi kontemporer di sini itu selain tadi tidak bisa dipisah-pisahkan, apakah itu kualitatif atau kuantitatif, datanya campur ini, ya. Ada angka, ada kualitas dan sebagainya. Nah, metodenya pun juga bersifat kekinian sekarang, ya. Nah, ini beberapa contoh penelitian yang masalahnya kontemporer, ya. Ini contoh yang dilakukan oleh Hayat dan kawan-kawan ini tahun 2018, ya. Assessment of Student Academic Performance in Government School of Pakistan, ya. Nah, ini perilaku siswa itu kan semua siswa mayoritas, ya, bahkan hampir tidak ada yang tidak pegang smartphone, ya. Minimal 1 media sosial yang digunakan, ya. Nah, tentu saja dia juga menggunakan ini untuk pembelajaran, ya. Nah, jadi ditelitilah suatu penelitian yang polanya ini media sosialnya ini digunakan apa enggak, ya. Kemudian aktivitas fisiknya seperti biasa dan motivasi belajar dia seperti apa, ya. Nah, itu dari situ bisa diketahui nanti keberhasilannya seperti apa dia, ya. Siswa yang seperti ini tingkat keberhasilannya seperti apa. Nah, sehingga nanti bisa disimpulkan secara umum. Nah, supaya nanti bisa lulus SMA dengan sukses, ya, itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Nah, itu karena hasil penelitian ini, ya. Penggunaan media sosial untuk pembelajaran, ya, dari aktivitas fisiknya seperti apa, motivasinya seperti apa, ya. Ya, ini 3 variabel, kemudian diteliti langsung mendapatkan kesimpulan, ya, performanya seperti ini. Ya, ini contoh penelitian yang kontemporer. Jadi penggunaan teknologi untuk pembelajaran ini meningkatkan apa enggak gitu, ya. Nah, ini sumber datanya kontemporer ini, ya. Ini Sugiarto 2018 ini analisis sentralitas aktor pada struktur jaringan politik dengan menggunakan metode social network analysis. Studi kasus grup Facebook, lembaga survei sosial media. Nah, ini model-model penelitian yang kontemporer dengan menggunakan data yang besar, ya, yang disebut nanti big data itu, ya. Nah, ini kalau zaman dulu ini kan hanya survei saja, ya. Ya, zaman dulu sekali pada waktu saya masih SMP SMA itu potongan-potongan kertas itu yang berisi formulir, ya, lembar pertanyaan gitu, dijatuhkan dari helikopter gitu, ya, nyebar terus disuruh mengisi, ya, setuju apa tidak gitu. Nah, model zaman dulu, ya. Nah, kemudian dihitung yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa, ya. Nah, model sekarang kan kirim email aja atau di upload di media sosial begitu, ya. Nah, kemudian mereka memberi tanggapan, wow, luar biasa sekali, ya. Nah, ini metode baru itu menggunakan social network analysis, ya. Ini kalian tahu ya, kira-kira kalian mungkin sudah punya grup Facebook dari teman-teman kalian ini, ya, grup Facebook. Nah, ini siapa yang paling aktif di situ, ya, di kelompok Facebook itu siapa yang paling aktif? Dia sering tiap pagi dia mengeluarkan
status, ya, kemudian menyapa teman-teman, kemudian punya ide diunggah, ya, diposting, ya, kemudian teman-temannya menanggapi dan seterusnya. Ya. Nah, kalian kan bisa mengamati itu. Ya, si A ini teman ini kok kalau punya ide selalu banyak dukungan dari teman-teman yang lain, yang like, yang komen, yang itu selalu banyak sekali. Ya. Yang ini teman yang lain ini kok cuma ikut-ikutan komen aja, ya, nggak punya ide tertentu, ya, nggak pernah memosting sesuatu. Ya. Nah, ini yang teman yang lainnya postingannya macam-macam, ya, ada gambar, ada berita, ada macam-macam gitu. Nah, dari situ kan kalian bisa mengamati ini. Si A ini perilakunya seperti ini, si B ini perilakunya seperti ini. Perilaku di Facebook, ya, ini tentu saja bukan perilaku fisik, ya, perilaku di Facebook. Nah, itu dari situ bisa disimpulkan, ya. Nah, ini siapa yang menjadi aktor utama, ya, siapa yang menjadi pengikut. Nah, nanti dari situ aktor utama ini bisa dijadikan sebagai influencer. Nah, saat ini kan si influencer ini jadi kaya raya karena apa? Karena dia dimanfaatkan untuk mempromosikan produk. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa mencari siapa yang aktor yang paling aktif di sini. Ya, itu dia yang disuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kelompok terorisme ini juga memanfaatkan model seperti itu. Ya, kelompok bisnis juga memanfaatkan model yang seperti itu untuk menawarkan produknya. Ya. Nah, ini ada suatu pola baru di masyarakat sosial maya ini. Ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Ya, nanti datanya banyak sekali yang di-download dari dari media sosial gitu. Ini titik-titik ini yang seperti rambut ini sebenarnya titik-titik ini nama si A, B, C, D, nama-nama di media sosial ini. Ya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan siapa, ini berhubungan dengan siapa, dipetakan gitu. Ya. Sehingga membentuk kelompok. Ya. Jadi seperti ini seperti jamur hijau, ini jamur pink, ya, jamur biru, ya. Kemudian ini ada jamur orange ini, ya. Nah, ini sebetulnya adalah hubungan satu dengan yang lain, ya. Nah, kenapa orang kok ngumpul di sini nih? Nah, ini berarti ada suatu aktor tertentu yang sangat kuat di sini, ya. Ini ada aktor tertentu yang sangat kuat di sini, ya. Nah, ini aktor kedua yang kuat. Nah, ini kalau misalnya ini sikap politik begitu, maka kita bisa memilih orang ini untuk jadi pimpinan politik ini, ya. Nah, kalau yang di sini ini kurang populer, ya, yang di kanan ini, ya, kurang populer. Ya, ini yang pink ini sangat populer ini. Nah, ketemulah nama Sri Fajar ini. Nah, dicari Sri Fajar ini, ya. Nah, dia sebagai influencer yang luar biasa, ya. Nah, itu penelitian social network analysis. Ya, toolsnya banyak, ya. Bisa menggunakan visualisasi seperti ini, bisa menggunakan RabbitMiner gitu, ya, untuk memetakan semua data ini, ya, sehingga bisa disimpulkan siapa aktor yang paling utama. Ya. Nah, ini penelitian yang lain lagi, peluang dan tantangan big data dalam penelitian ilmu sosial. Ya, sebuah kajian literatur, The Opportunities and Challenge of the Big Data Implementation in Social Research, ya, a literature review. Ya. Jadi ini
penelitian penggunaan big data. Big data itu apa sih? Big data itu adalah proses ya yang menggunakan data yang sangat besar. Ya, proses yang menggunakan data yang sangat besar. Ya, datanya dari mana? Ya dari media sosial. Ya, dari Twitter itu di crawling bisa 1 tahun terakhir gitu. Ya, tentang isu sesuatu 1 tahun terakhir. Ya, itu di crawling gitu, ditarik itu bisa jutaan data. Ya, nah ini tidak perlu cari responden. Ya, jadi istilah-istilah konvensional, berapa respondennya, populasinya apa, ya, siapa yang diwawancarai, nggak ada wawancara, ya, tapi udah ada pendapat-pendapat. Ya, kalau dulu ya ini bapak-bapak dosen ini penelitiannya dulu memilih jumlah sampelnya berapa ini, ya, jumlah sampelnya berapa. Nah ini biasanya acuannya menggunakan metode Lovin, ya, metode Lovin itu n-nya itu sama dengan jumlah populasi seluruhnya dibagi dengan 1 plus E pangkat N gitu. Ya. Nah, jadi harus pakai rumus gitu sehingga ketemulah jumlah sampelnya sekian. Ya. Nah, yang metode kontemporer berapa jumlah sampelnya? Sebanyak-banyaknya. Ya. Ini mendownload data banyak sekali, ini nggak bayar. Ya. Tapi kalau kalian mau cari sampel di lapangan gitu, butuh transportasi, butuh biaya, butuh waktu dan sebagainya. Ya, siapa yang mengerjakan nanti? Ya. Nah, makanya menggunakan Lovin itu rumusan yang tepat untuk memilih sampel yang efektif. Ya, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi cukup. Nah, kalau big data kontemporer ya sebanyak-banyak data. Ya. Datanya 100 sudah disebut big data ya, salah. Ya, big data itu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian big data bisa digunakan untuk apa? Untuk memprediksi tadi, ya. Jadi contohnya ini tadi, ini kan banyak sekali bisa digunakan untuk memprediksi perilaku. Ya, itu kalau dari media sosial. Ya. Nah, kalau cuaca gitu misalnya, ya, cuaca, nah itu bisa digunakan untuk memprediksi cuaca minggu berikutnya, ya, 1 minggu berikutnya itu seperti apa. Penjualan, ya, penjualan, data penjualan yang banyak sekali, misalnya kalian datang di Superindo gitu, ya, ke manajer IT-nya Superindo, minta datanya begitu, nah itu dikasih data yang jutaan, ya, ukurannya mungkin bisa giga itu, ya. Kalau biasanya kita giga itu wadahnya, ini justru datanya sendiri yang gigabyte, ya. Nah itu diproses, ini formatnya juga bisa berbeda-beda, ya, formatnya bisa terstruktur pakai basis data itu kan terstruktur ya, ya, atau berbeda-beda juga, ya. Kalau datanya dari internet itu kan ada yang teks, ada yang gambar dan sebagainya. Ya. Nah ini harus diolah, ya, sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah informasi ini bisa digunakan untuk memprediksi. Ya. Nah orang kalau beli sabun itu biasanya penyertanya apa? Nah itu memprediksi seperti itu. Ya, sehingga penataan ruangan di toko itu bisa disesuaikan dengan minat orang. Ya, sabun itu biasanya dengan ABC. Nah, yang ABC itu didekatkan dengan sabun, dikelompokkan di sini. Ya, kelompok ini nanti nah ini memudahkan bagi customer yang datang ke situ mau cari sabun ya udah langsung di tempat itu dia sudah dapat semua. Ya. Nah, kemudian nanti di tempat lain dia cari ini ya.
cari ke sana kemari dan sebagainya. Nah, itu ruangannya makin tertata gitu. Ya, itu satu contoh di pemasaran. Ya, contoh lain tadi di politik. Ya, mau contoh apa lagi? Sepak bola bisa enggak? Nah, pelatih sepak bola mau mengatur strategi pemain. Ini dipasangkan dengan siapa, begitu kan? Pelatih sepak bola. Nah, ini bisa menggunakan teknologi big data. Ya, informasi-informasi dari liga-liga dunia itu, Liga Inggris, Liga Spanyol, Prancis, Amerika dan sebagainya itu ya, dikumpulkan karakter dari masing-masing pemain. Ya, nah kita tentukan variabel. Nah, jadi di dalam penelitian itu ada variabel gitu ya. Cara mainnya, ya Messi itu bagus di dribbling, ya. Di Maria passing bagusnya. Nah, pemain yang lain lagi apa? Ya, karakter-karakter seperti itu. Nah, itu biasanya dipasangkan mana? Ya. Nah, ini di Paris Saint-Germain kan di Maria dipasangkan dengan Messi ya. Jadi di Maria nanti yang memberi passing, ya, kemudian Messi yang mendribble sampai gol gitu, ya, menghasilkan gol. Nah, apa pengetahuan ini dikumpulkan semua, ya, kemudian si pelatih tadi menentukan karakter ini seperti apa, ya, pemain A ini karakternya seperti apa, ini pemain B ini karakternya seperti apa, dia posisinya ada di mana, ya. Nah, kemudian mentalnya seperti apa. Nah, ini 3 variabel gitu. Ya. Nah, ini di-matchingkan ke sini ya dengan big data ini dengan kondisi yang dimiliki, di-matchingkan. Oh, si A ini nanti posisinya di center back, ya, kemudian si B nanti sebagai penyerang, ya. Kalau enggak nanti ya cadangannya ini gitu. Nah, jadi dengan menggunakan big data ini ya bisa digunakan untuk apa saja, untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau kalian suka sepak bola, bikin aplikasi untuk pengatur strategi, membantu bagi pelatih bola gitu. Ya, Persiku, ya, ini Persiku kan lagi masuk Liga 1 ya. Nah, ini juga ini ya, software pendukungnya ini pakai sosiogram ya, atau pakai rapid miner tadi. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, ini apa? Percakapan apa yang paling populer saat ini? Ya. Nah, ini menggunakan model clustering. Ya. Jadi kalian bisa menyaring dulu topik apa. Ya, itu bisa menyaring dari internet. Ya, kumpulkan dulu topik-topik riset apa yang sedang populer. Nah, kalian masuk ke situ. Nah, ini ternyata saat ini sedang coronavirus. Ya, di Twitter ini sedang coronavirus semua. Ya, paling banyak. Nah, topik penelitian yang paling menarik ini di sekitar coronavirus ini. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh politik, ya, hubungan politik. Ini pada waktu pemilihan Perdana Menteri Inggris dulu ya. Nah, ini hasil penelitiannya seperti ini. Ini partai konservasi, aktor-aktornya ini yang lingkaran besar ini menunjukkan yang aktor yang paling aktif ini. Ya. Lingkaran besar, kemudian di lingkaran besar biru ini ada kelompok-kelompoknya, lingkaran besar pink ini ada kelompok-kelompoknya, ini partai buruh, ya. Kemudian kuning ini partai liberal demokrat gitu. Ya, ini punya kelompok sendiri. Nah, penghubungnya siapa ini? Ya. Nah, inilah aktor-aktor yang
sentral untuk menghubungkan satu dengan yang lain ini. Ya. Nah, misalnya terjadi konflik, kita bisa menghubungi aktor sentral ini untuk menyelesaikan persoalan. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu tadi. Jadi penelitian ini harus dimulai dengan mencari masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah dengan metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Ya, masalah penelitian ini bisa bersifat khusus atau multidimensi. Ya. Jadi penelitian yang saya maksud di sini termasuk skripsi itu ya. Ya, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Ya. Nah, sumber masalah penelitian bisa berasal dari survei lapangan maupun dari internet. Nah, inilah yang disebut sebagai big data itu. Ya. Dengan data yang berasal dari internet, peneliti dapat melihat adanya pola atau hubungan dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi pola-pola seperti ini ya bisa ada, bisa asli, bisa dibuat-buat. Ya, seperti hoax gitu. Ya, itu media menyebar kemana-mana gitu toh. Nah, bagaimana penyebaran media hoax itu? Ya, kalian bisa teliti juga polanya seperti apa media hoax itu. Ya. Nah, kalau hoax itu kan nggak asli. Kalau ini mungkin asli ini ya. Partai buruh, partai liberal, partai konservatif ini asli ada pelaku-pelakunya ini. Ya, kalau hoax kan nggak bisa dicari pelakunya. Nah, itu contoh-contoh penelitian-penelitian yang sifatnya kontemporer. Ya, jadi masih banyak pertentangan, terutama dalam penggunaan data ini di internet. Ini apakah konsumsi publik atau konsumsi privat ini? Ya, kalau kita mendownload data banyak-banyak itu, apakah diizinkan atau melanggar itu? Ya, nah ini juga masih sifatnya banyak pertentangan, ya, setuju tidak setuju gitu. Nah itu kira-kira tentang penelitian ini. Ya, jadi kalian mulai berpikir kritis saat ini, ya, supaya nanti bisa menemukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi saya berharap tidak hanya skripsinya pembuatan aplikasi untuk toko A, pembuatan aplikasi untuk toko B, pembuatan aplikasi untuk UMKM C gitu. Ya. Tetapi sesuatu yang lebih kontemporer lagi. Ya. Nah ini sumber-sumber datanya nanti bisa dicari. Ya, saya kira itu. Saya kembalikan ke Pak Haji sebagai moderator. Monggo Pak Haji. Oke, terima kasih Prof. Eko Stiono atas paparannya yang sangat menarik, sangat menginspirasi, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa SI yang mana nanti akan melakukan riset ya. Riset itu banyak langkahnya, banyak caranya. Nah, ini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Dengan ketentuannya bahwa peserta yang ingin bertanya itu dipersilahkan menyebutkan NIM dan nama terlebih dahulu, nanti biar dicatat dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas. Tadi juga sudah ada dari panitia ya bahwa yang pertanyaannya menarik nanti akan mendapatkan prize. Baik, langsung saja kita mulai untuk sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya, boleh raise hand dan boleh untuk nanti saat bertanya mengaktifkan speaker maupun kameranya. Oke, untuk mahasiswa dipersilakan. Oh, sudah jelas semua.
Sudah jelas semua ini Prof Eko. Atau mungkin mau yang ditanyakan justru malah bingung ini mau tanya apa ini. Jadi kan kalau di riset SI ya yang masih sekarang banyak berkembang itu kalau mahasiswa-mahasiswa ini kan masih seputar misalkan ya penjualan gitu kan, ada penggajian, ada ini yang ya, membuat aplikasi penjualan. Iya, membuat aplikasi penjualan, membuat aplikasi itu berbasis web, berbasis ini. Nah, itu kan yang sebenarnya bagaimana ini Prof? Apakah hal tersebut ini sudah harusnya yang zaman-zaman saya dulu kuliah itu yang S1 itu kan memang seperti itu ya. Mungkin dengan perkembangan waktu seperti ini mohon penjelasannya dulu Prof. Seperti itu, Prof. Ya. Jadi kalau membebek apa yang sudah ada terus diikuti terus ini ya nggak akan berkembang ya. Jadi membuat aplikasi penjualan itu anak SMK sekarang sudah di pelajarannya itu. Ya. SMK ekonomi gitu kan sudah pelajarannya itu. Masa kalian sudah S1 mau sama dengan SMK kan nggak benar juga toh. Nah, jadi harus lebih meningkat lagi ya. Jadi membuat aplikasi A, membuat aplikasi B itu levelnya bukan sarjana lagi sekarang ya. Nah, kalian harus berkembang ya, cari topik-topik yang baru lagi. Nah, sekarang kalian menggunakan media sosial terus mengunggah-unggah status begitu. Nah, itu apa bahayanya? Nah, itu dijadikan topik penelitian bisa aja ya. Terus tanya ke teman-teman kalian, bikin daftar pertanyaan pakai Google Form gitu ya. Nah, teman-teman media sosial kalian dijadikan media untuk informasi ya, sikap mereka seperti apa. Nah, itu sudah jadi penelitian baru ya. Jadi nggak usah pergi kemana-mana, pakai gadget kalian saja, kalian sudah bisa mengumpulkan data, terus bisa memberikan solusi ya. Nah, mengunggah status sembarangan itu apa bahayanya ya. Nah, ini agak berbeda, jangan seperti menulis artikel di majalah. Apa bahaya mengunggah status sembarangan di internet gitu. Nah, tetapi lakukan penelitian, lakukan survei gitu ya. Nah, itu jadilah sesuatu penelitian yang baru ya. Ya, dari fenomena-fenomena di sekitar Anda, kalian menggunakan HP setiap saat ini seperti apa gitu ya. Nah, itu akan memberikan solusi yang baru nanti kepada teman-teman yang lain ya. Sehingga kalian bisa menolong juga teman-teman yang menggunakan HP secara sembarangan ini bahayanya apa gitu ya. Nah, gitu Pak Haji. Ya, itu ya teman-teman mahasiswa. Jadi perkembangan teknologi metode penelitian itu ya jangan menggunakan pembuatan aplikasi penggajian, aplikasi apa. Nah, itu udah jadul lah dan udah banyak yang pakai. Nah, mungkin perlu adanya metode-metode pengembangan cara-cara yang lain atau ide-ide yang lain yang bisa dikembangkan. Oke, silakan mahasiswa untuk silakan boleh tanya misalnya metode penelitian itu apa gitu. Ya, karena belum pernah mengalami ya. Ya. Boleh aja ditanyakan. Ada door prize loh nih. Iya, ada door prize, kayaknya nggak tertarik ini. Atau ditunjuk aja Pak Haji, barangkali ya, tanggapannya gitu. Tunjuk aja ya.
mungkin dari ini nih yang aktif ya. Mas Bagas, ya Mas Bagas, silakan. Ada ini Mas, pertanyaan nggak Mas? Silakan untuk atau tanggapan atau tanggapannya, monggo Mas Bagas. Dari materi yang sudah dipaparkan Prof. Eko tadi, ya silakan kalau mau ditanyakan tentang big data, tentang riset itu seperti apa gitu kan, tadi banyak yang informasi yang disampaikan. Ya mungkin masih malu-malu ini. Silakan Mas Bagas cari ide. Apa ya Pak? Kamu ini semester 4 udah ini apa? Punya planning apa tentang misalkan nanti untuk risetnya ke depannya itu? Masih bingung Pak. Masih bingung ya? Oh. Peminatannya apa toh? Mas Bagas, peminatannya apa? Maksudnya Pak? Peminatan yang? Peminatan di perkuliahannya? Ya mungkin kan ada kelompok-kelompok minat gitu di kampus. Belum ada? Belum ada. Oh. Jadi kalau apa? Kuliah ya kuliah aja, habis itu ya udah. Ya ini kendalanya memang kuliahnya memang sedang ini ya Prof ya. Sedang pandemi, jadi untuk komunitas diskusi, komunitas apa ya memang ya ada, ini ya susah. Generasi pandemi ini. Ya jadi, generasi pandemi corona ini. Terus SMA juga kondisi corona kan gitu. Jadi kalau sebenarnya di tempat kita memang sudah ada ini lab riset Prof. Lab riset di mana nanti ada beberapa yang mahasiswa-mahasiswa yang pas saat skripsi atau mau pas saat PKL itu kan mereka sudah mulai menyusun ini kan. Nah, udah mulai ada sebenarnya pas saat dulu awal itu. Tapi sekarang ya nggak boleh ke kampus. Ya. Nah, makanya apa? Generasi pandemi ini jadi nggak ngerti suasana kampus itu yang sebenarnya seperti apa nih. Bayangannya masih seperti di kelas-kelas di SMA gitu. Ya sudah belajar dikasih tahu guru, habis itu ya sudah selesai. Kalau ada PR dikerjakan, kalau enggak ya sudah gitu. Nah ini mahasiswa ini sudah harus mulai mandiri ya. Jadi tidak hanya apa kata guru, tetapi juga mencari sumber-sumber belajar yang lain. Ya, mencari dari internet. Nah, kemudian nanti dibandingkan, tuh kata Pak Aji kemarin kok begini di kuliah, ya. Tapi kalau ini saya baca kok seperti ini. Nah, yang benar seperti apa? Nah, itu dibanding-bandingkan seperti itu ya. Ya. Kalau di SMA kan apa kata guru? Oh ya sudah di buku panduan sudah ada begitu ya sudah ya. Nanti kalau ujian dihafalkan. Nah, syukur-syukur keluar nanti. Nah, di kuliah nggak bisa seperti itu, jadi harus berpikir kritis gitu. Ya. Nah ini Prof, kendalanya itu tadi memang karena masa pandemi ini kekritisan dari mahasiswa ini seperti nggak memantik gitu kan. Terpupus ya. Iya, jadi hilang ini memang nggak ada ketemunya online ya, chatnya ya seperti itu misalkan. Hubungan kerjasama mereka di antar teman sekelas itu ya terganggu juga ya. Karena ini kan komunitas baru ya, komunitas di kampus gitu kan mereka belum merasakan secara fisik. Betul Prof. Ya ini kesulitannya memang seperti saat ini aja untuk memberikan sebuah pertanyaan aja mereka bingung mau ditanyakan apa kan. Ya. Baik. Terima kasih kalau memang dari rekan-rekan mahasiswa merasa sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan. Hadirin sekalian, demikianlah
acara kuliah umum kali ini yang membahas tentang riset kontemporer berbasis Big Data. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko Sediono, Prof. Terima kasih selaku narasumber kuliah umum, dan juga seluruh mahasiswa serta Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Eko Sediono, MKom. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pengumuman bagi yang tadi sudah bertanya, dapat mengambil door prize di lab dan pada jam kerja. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara pada kuliah umum kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber atas materinya, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari kuliah umum pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, kita dapat berfoto bersama. Ya. Ya, open cam. Baik, untuk yang belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Untuk slide yang pertama, saya hitungin 1, 2, 3. Ya. Untuk slide yang berikutnya, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk peserta kuliah umum pada hari ini, dan untuk Bapak narasumber, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.